Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Seri pengajaran hari ini, Senin 18 Januari 2021, berjudul Memiliki Kecerdasan Roh. Seperti saya katakan, untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus hidup seperti Yesus. Hal itu tentu tidak mudah, karena Yesus tidak kelihatan. Mungkin saudara berkata, tapi kita kan bisa belajar dari karakternya, Pak. Yesus kan lemah lembut. Betul, tapi lemah lembut yang bagaimana? Karena lemah lembutnya orang Solo kan beda dengan orang Jawa Timur atau orang Madura. Terus apa bisa kita katakan orang Jawa Timur dan orang Madura tidak bisa seperti Yesus? Saudara mungkin masih bisa berkata, yang penting kan hidup dalam kasih, Pak. Karena kan Allah itu kasih. Bukankah kasih juga adalah karakter Yesus? Oke, tapi kembali, apakah kalau kita memandang itu atau menganggap itu sebagai kasih selalu sesuai dengan kehendak Allah? Apa kalau kita memberi, menolong orang, membagi-bagikan uang atau nasi bungkus, pasti bisa disebut kasih? Belum tentu kan, saudara? Oleh sebab itu, untuk bisa mengerti akan kehendak Allah, kita harus memiliki kecerdasan roh. Itu berarti kita harus memiliki kepekaan akan pikiran dan perasaan Allah. Itu tidak mudah, saudara. Kebanyakan kita tidak memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Hal itu juga yang dialami Samuel kecil ketika Tuhan memanggilnya. Ia tidak mengenalinya, sampai-sampai Tuhan memanggilnya sebanyak 3 kali. Dalam 1 Samuel 3 ayat 4 dikatakan, lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Memang Samuel menjawab, ya Bapa. Tetapi yang ia maksud bukan Allah Bapa di surga, melainkan Imam Eli yang mengasuhnya, dan ia sehari-hari memanggilnya dengan sebutan Bapa. Akhirnya Samuel mengerti kalau itu suara Tuhan. Tetapi setelah diberitahu oleh Imam Eli. Memang saudara, mendengar suara Tuhan secara audible bukanlah satu-satunya bukti seseorang memiliki kecerdasan roh. Karena memang ada banyak cara Tuhan agar kita mengerti pikiran dan perasaannya. Misalnya melalui firman-Nya, melalui orang-orang di sekitar kita, peristiwa yang kita alami, dan sebagainya. Tetapi paling tidak, apa yang pernah dialami Samuel kecil itu bisa dijadikan gambaran bagi kita, orang Kristen, yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan dia, yaitu Samuel. Yang lebih ironis lagi, sudah tidak peka dengan suara Tuhan, tidak juga peka terhadap cara-cara lain yang Tuhan pakai. Itu sungguh sangat ironi. Padahal kita percaya Allah kita Allah yang hidup. Namanya hidup, saudara, pasti dapat dialami dan dirasakan. Tetapi faktanya tidak demikian. Itu bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita umatnya. Pasti berbicara, saudara.
pasti menyatakan apa yang jadi kehendaknya. Kalau sampai Tuhan tidak menyatakan kehendaknya, lalu meminta kita melakukan kehendaknya, itu namanya aneh. Dan saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang aneh. Kalau sampai kita tidak merasakan kehadirannya atau mengalaminya, itu pasti kita tidak memiliki kepekaan atau kecerdasan roh. Pertanyaannya, bagaimana agar kita memiliki kecerdasan roh itu? Hanya ada satu cara, yaitu dengan membangun keintiman dengan Dia. Dengan Tuhan maksud saya. Kita harus punya waktu eksklusif dengan Dia yang tidak boleh diganggu oleh apapun dan siapapun juga. Baik itu telepon atau urusan yang lain. Maka sebaiknya ketika kita sudah menetapkan waktu khusus untuk bertemu Tuhan, semua koneksi harus kita putus. HP kita matikan, bahkan kalau perlu masuk ke dalam kamar dan pintu kita kunci dari dalam. Terkait akan hal ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Itu penting, karena ketika kita menghadap Tuhan sendiri, maksud saya sendirian, dalam ruangan yang terkunci, itu membuktikan keseriusan kita untuk bertemu Tuhan. Selain kita juga menghargai Dia, pribadi yang akan kita temui, yang menjadi tujuan doa kita, yang mana adalah pribadi yang mulia dan agung, yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta ciptaannya itu. Dalam kesendirian itu, kita memuji, menyembah, berdoa, serta memperkarakan diri dan hidup kita di hadapannya. Kita tanya Tuhan, adakah yang salah dalam hidup kita, sehingga perlu dikoreksi. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kepentingannya? Juga semua kesalahan dan ketidakpantasan kita di hadapannya juga kita perkarakan. Keintiman seperti itu tidak hanya harus kita bangun, tetapi juga harus kita pelihara. Nah, umumnya orang setelah mendengar firman, ia langsung bertindak, melakukan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi waktunya makin lama makin sebentar, dan akhirnya berhenti dan sama sekali tidak pernah melakukannya lagi. Atau melakukan tapi tidak rutin. Hari ini melakukan, tapi besok dan lusa tidak. Atau melakukannya dalam beberapa hari, lalu selama seminggu sama sekali tidak. Kalau seperti itu, tentu sulit untuk memperoleh kepekaan akan Tuhan. Sulit untuk memiliki kecerdasan roh. Apalagi kalau tidak pernah membaca firman. Membaca saja tidak, apalagi merenungkan, pasti tidak mungkin, saudara. Sebab itu, melalui kebenaran hari ini, saya mengajak saudara semua agar mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Secara serius, saya percaya kalau kita tekun, kita akan peka terhadap Dia. Kita akan memiliki kecerdasan roh, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.